Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang epidemiologi penyakit tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Yulia, NIM 135190037. Nama saya Alifah Firda, NIM 135190038. Nama saya Galistio Prasojo, NIM 135190043. Nama saya Poppy Nur Laila, NIM 135190045. Nama saya Muhammad Satria Akbar, NIM 135190046. Saya Arif Mustafa, NIM 1351947. Nama saya Naufal, NIM 135190049. Saya Rikindra, NIM 1351951. Dan saya Andrea Pirlo, NIM 135190055. Sebelum mengenal lebih jauh tentang epidemiologi, mari kita belajar pengertian epidemiologi. Epidemiologi menurut Van der Plang adalah pengetahuan mengenai patogen dalam tingkat populasi. Sedangkan menurut Jürgen Kranz, epidemiologi adalah ilmu tentang populasi patogen di dalam populasi tanaman inang dan penyakit yang ditimbulkan lingkungan dan campur tangan manusia. Kegunaan epidemiologi memberikan pengertian tentang sifat-sifat patogen dalam waktu dan ruang, sehingga dapat memberikan pertimbangan untuk mengatur strategi pengendalian penyakit. Selain itu, dapat menentukan penyebab dan sumber penyakit dari temuan. Kemudian, kita dapat mengendalikan, mencegah, dan memusnahkannya. Hasil penelitian dapat digunakan dalam perencanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini untuk mencegah adanya epidemi. Proses epidemiologi. Epidemiologi mempelajari perkembangan penyakit dan penyebaran patogen. Dalam mempelajari epidemiologi, terdapat proses yang terjadi di lingkungan tertentu. Penggolongan lingkungan tersebut adalah yang pertama, komponen ruang. Komponen ruang yakni tempat terjadinya proses epidemiologi. Yang kedua, komponen waktu, lama proses epidemiologi terjadi. Yang ketiga, komponen biologik atau biotik, yakni semua spesies biologi yang mempengaruhi proses epidemiologi. Dan yang keempat, komponen non-biologik atau komponen abiotik. Komponen abiotik ada dua, yakni komponen fisik dan kimia. Komponen faktor fisik ini yakni salah satunya radiasi dan juga spora patogen. Komponen kimia ada terjadi di dalam tanaman dan di luar tanaman. Di dalam tanaman, komponen kimia ini yakni zat-zat dari tanaman. Yang di luar tanaman berupa pupuk, kimia, dan fungisida. Hubungan populasi inang dengan patogen. Respon populasi patogen terhadap pertumbuhan inang ditentukan kerentanan varietas tanaman inang dan patogenisitas patogen. Perubahan patogenisitas patogen ada tiga. Yang pertama, makroevolusi, yaitu yang terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, mesoevolusi, yaitu sejak mulai diadakan pertanian. Yang ketiga, mikroevolusi, yaitu diamati 10 tahun. Perubahan patogen secara pelan-pelan mengikuti perubahan inangnya dan sebaliknya. Terus ada ekosistem alami, di mana perkembangan patogen terbatas. Ada evolusi buatan manusia, di mana perkembangbiakan patogen leluasa dikarenakan keragaman biotik rendah atau hanya satu varietas saja. Pengaruh lingkungan terhadap populasi patogen. Yang pertama, ada pemupukan. Pemupukan ini membantu mengendalikan penyakit. Yang kedua, menimbulkan kepekaan tanaman terhadap penyakit lainnya. Contohnya pada penyakit bercak coklat pada padi. Terus yang kedua, ada pengaruh irigasi, yaitu mendorong peningkatan hasil pertanian. Juga berpengaruh terhadap beberapa penyakit. Yang ketiga, ada pengaruh kelembapan. Apabila kelembapan tanah tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman, itu akan menyebabkan pertumbuhan tanaman kurang baik. Juga hasilnya tidak memuaskan.
Terus yang keempat, pengaruh cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap proses infeksi, sporulasi, pelepasan spora, penyebaran spora, perkembangan epidemik, dan biologi patogen. Yang kelima ada pengaruh angin. Kekuatan hembusan dan arah angin menentukan jarak tempuh spora atau miselia jamur. Yang kedua juga membantu dalam penyebaran serangga vektor penyakit ke daerah lainnya. Mekanisme penyebaran patogen. Mekanisme penyebaran patogen merupakan suatu epidemi apabila patogen mampu menyebar ke daerah yang cukup luas dan berkesempatan untuk berkembang di sana. Nah, penyebaran patogen ini dapat terjadi secara aktif dan secara pasif. Penyebaran aktif. Penyebaran aktif merupakan penyebaran yang dilakukan apabila patogen dapat berpindah tempat lain secara aktif dengan sendirinya. Misalnya jamur kayu yang membentuk hifa yang panjangnya beberapa meter sehingga dapat mencapai inang lainnya. Kemudian mekanisme penyebaran aktif yang pertama ada mekanisme pistol air, mekanisme pemotongan, dan mekanisme basidiospora. Kemudian ada mekanisme penyebaran pasif. Mekanisme penyebaran pasif dilakukan dengan perantara angin, air, binatang, serangga, alat pertanian, dan manusia. Yang pertama ada melepaskan spora, kemudian momentum mekanis, terhembus angin, gerakan higroskopis, dan percikan air. Selanjutnya yaitu cara penyakit virus tumbuhan menyebar secara pasif. Yang pertama yaitu dengan cara mekanik, yaitu cairan tanaman yang sakit itu dioleskan pada permukaan daun tanaman yang sehat. Nah, tapi sebelumnya pada permukaan daun yang sehat itu telah diolesi bubuk peluka untuk memudahkan virus masuk. Yang kedua yaitu melalui cantuman, yaitu memindahkan bagian tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Dan yang ketiga melalui tali putri. Tali putri merupakan tanaman parasit yang tumbuhnya itu membelit pada tanaman inang, sehingga ia membentuk jembatan yang mana melewati tanaman sakit dan tanaman sehat. Dengan jembatan tersebut, virus itu dapat tersebar. Yang keempat, yaitu bagian vegetatif. Biasanya, infeksi virus itu bersifat sistemik. Dengan demikian, semua bagian tumbuhan dapat dimasuki virus, seperti pada umbi, akar, dan kayu. Yang kelima, yaitu penularan melalui biji dan serbuk sari. Yang keenam, penularan melalui serangga dan tungau. Kemudian nomor 7, 8, 9 itu penularannya melewati vektor. Perbedaannya yaitu terletak pada masa infektif virus di dalam vektor. Untuk yang non-persisten, masa infektif virus itu selama kurang dari 10 jam setelah vektor menghisap tumbuhan yang terinfeksi. Untuk yang semi-persisten, masa infektif virus itu dalam jangka waktu 10-100 jam setelah vektor menghisap tumbuhan yang terinfeksi. Kemudian yang persisten yaitu virus masih infektif selama lebih dari 100 jam atau bahkan sampai selama hidup vektor tersebut. Yang ke-10 yaitu organisme penghuni tanah. Virus yang berasal dari sisa tanaman sakit yang mampu bertahan di dalam tanah itu dapat ditularkan kembali ketika tanaman itu lahan tersebut itu ditanami tanaman baru. Contohnya yaitu virus mosaik pada daun tembakau. Selanjutnya itu ada siklus penyebaran virus. Nah, di dalam sini ada non-persisten dan persisten. Nah, yang non-persisten itu vektor setelah menghisap tanaman yang terinfeksi dapat menjadi tidak infektif ketika pertama, dia ganti kulit, kedua, dia melewati waktu tertentu, dan yang ketiga setelah dia bertelur atau melalui keturunannya. Sedangkan yang persisten, vektor itu akan aktif selamanya sejak ia pertama kali menghisap tanaman yang terinfeksi. Meskipun dia bertelur, telurnya nanti tetap akan infektif, seperti itu. Selanjutnya, cara patogen menyerang tumbuhan yaitu ada dua, yaitu dengan tekanan mekanik patogen terhadap jaringan inang dan senjata kimia patogen yang berupa enzim dan toksin. Proses perkembangan penyakit dalam tanaman ada inokulasi, germinasi, penetrasi, infeksi, masa inkubasi, reproduksi, penularan dan penyebaran patogen. Inokulasi. Inokulasi yaitu kontak antar patogen dengan tanaman. Jenis inokulum primer atau infeksi primer.
inokulum sekunder atau infeksi sekunder, dan sumber inokulum, tanaman 1 tahun atau gulma atau tanaman alternatif, jamur, bakteri, tumbuhan tingkat tinggi, permukaan tanaman, virus, mikoplasma, bakteri, pendaratan, airborne, atau terbawa serangga, penetrasi, proses perkembangan penyakit dalam tanaman, dipengaruhi oleh lingkungan, profitik, kompetisi antara individu patogen, pengenalan inang patogen. Selanjutnya, di dalam proses perkembangan penyakit dalam tanaman, ada yang namanya penetrasi itu sendiri. Di sini ada 3 contohnya. Kami menampilkan contoh jamur. Pada penetrasi langsung, jamur berkembang ke tabung kecambah, lalu paruncing, melubangi, masuk, dan membesar pada tanaman. Lalu nomor 2, ada penetrasi melalui lubang alami, jamur, lalu ada tabung kecambah, lalu ke stomata, lalu memanjang, menjadi hifa-hifa kecil, melewati haustorium, lalu ada yang langsung sel. Yang ketiga ada penetrasi melalui luka, bakteri atau jamur melukai tanaman, berkembang menjadi kecambah, bereproduksi melalui haustorium atau sekresi enzim atau toksin, melepaskan di sel-sel sekitarnya. Ini gambar dan invasi jamur yang tadi sudah saya sebutkan. Ada penetrasi langsung, penetrasi melalui lubang alami, dan penetrasi melalui luka. Selanjutnya, di dalam proses perkembangan penyakit dalam tanaman, ada yang namanya infeksi. Infeksi sendiri patogen dengan toksin, enzim, dan ZPT-nya menyerang tanaman inang. Namun tanaman inang melakukan mekanisme sehingga terjadi proses serang dan bertahan antara patogen dengan tanaman inang. Jikalau patogen sukses menyerang tanaman inang, maka akan memasuki masa inkubasi dan selanjutnya akan menimbulkan gejala atau laten. Syarat-syarat infeksi sendiri, patogen virulen, tanaman rentan, tingkat perkembangan rentan, patogen pada tingkat patogenik, dan lingkungan yang menguntungkan bagi patogen itu sendiri. Berikutnya merupakan penyebaran patogen berupa jamur dan bakteri. Pada gambar terlihat cara penyebaran jamur dan bakteri. Itu yang pertama berasal dari terbawa angin, kemudian percikan air dan aliran air hujan. Hujan kemudian dihembus angin, kemudian dibawa oleh serangga, terbawa arus banjir atau irigasi, kemudian benih tanaman yang terkontaminasi jamur dan bakteri, kemudian bibit yang terinfeksi dibawa hewan, kemudian oleh manusia itu oleh sepatunya, kemudian traktor atau bajak, kemudian gunting pemangkas, kemudian pisau yang belum disanitasi atau sudah terkontaminasi oleh patogen jamur dan bakteri. Laju infeksi penyakit. Epidemiologi laju infeksi penyakit. Laju infeksi penyakit atau infection rate dilambangkan oleh R adalah suatu angka yang menunjukkan seberapa cepat populasi patogen berkembang, atau juga bisa disebut sebagai suatu angka yang menunjukkan perkembangan populasi patogen per unit per kesatuan waktu. Bila serangannya sistematik, maka tanaman yang terserang itu sendiri dianggap sebagai X. Contohnya laju infeksi populasi penyakit bulai atau Peronochloropsora maidis pada varietas jagung, metro, dan iklim yang cocok dengan rata-rata R sama dengan 0,45 per unit per hari. Artinya, setiap hari untuk setiap 100 tanaman, sekitar 45 tanaman yang terserang penyakit. Jadi perkembangannya sangat cepat. Dengan mengetahui besaran laju infeksi tersebut, dapat diduga bahwa patogen itu sangat agresif. Tanaman inangnya sangat rentan dan iklimnya juga sangat mendukung. Selanjutnya, untuk menghitung laju infeksi bunga majemuk, terdapat 2 rumus. Rumus yang pertama yaitu apabila X tanaman yang terinfeksi sangat kecil, sehingga 1X yang masih sehat diabaikan. Yang kedua yaitu rumus apabila X relatif besar dan terus bertambah, maka 1 X harus diperhitungkan. Berikutnya yaitu semua penyakit dapat meluas dan menular, namun mempunyai kecepatan menular yang tidak sama.
Hal ini dalam epidemiologi digolongkan antara penyakit yang berkembang relatif cepat, yaitu penyakit-penyakit yang digolongkan ke dalam penyakit-penyakit berbunga ganda kontinu dan penyakit-penyakit yang berkembang lambat digolongkan ke dalam penyakit berbunga sederhana. Selanjutnya, penyakit berbunga majemuk kontinu. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, inokulumnya bertambah dengan cepat. Yang kedua, perkembangan bersifat logaritmik atau eksponensial. Bagian tanaman yang semula terkena infeksi akan menjadi sumber infeksi bagi tanaman sekitarnya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu nilai R mula-mula mungkin kecil tetapi akan naik dengan cepat sebagai rumus log X per 1 min X. Contohnya yaitu Pyricularia oryzae menyerang tanaman padi dan Perenoclerospora maidis menyerang tanaman jagung. Untuk selanjutnya yaitu penyakit berbunga sederhana. Jumlah inokulumnya relatif tidak bertambah, lalu perkembangan penyakitnya lamban, tidak eksponensial, lalu tanaman yang awalnya terkena infeksi tidak menjadi sumber infeksi tanaman sekitarnya. Lalu yang terakhir adalah nilai R relatif rendah. Contohnya adalah penyakit jamur tanah, yaitu Pythium spp dan Fusarium oxysporum. Bertambahnya jumlah tanaman yang terkena infeksi tidak disebabkan bertambahnya jumlah inokulum tersebut di dalam tanah, tetapi lebih disebabkan karena inokulum sudah tersebar kurang lebih merata di dalam tanah. Jumlah inokulum tersebut tidak selalu konstan. Ada yang mati atau ada yang menjadi saprofit bila tidak ada tanaman inangnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah epidemiologi merupakan ilmu tentang populasi patogen di dalam populasi tanaman inang dan penyakit yang ditimbulkan oleh pengaruh lingkungan dan campur tangan manusia untuk memberikan pengertian sifat patogen. Proses epidemiologi terjadi dalam lingkungan komponen ruang, waktu, biologik, dan non-biologik. Perubahan patogen terjadi secara pelan-pelan, mengikuti perubahan inang dan perubahan inang mengikuti perubahan patogen. Penyebaran patogen terjadi secara aktif dan pasif. Proses perkembangan penyakit dalam tanaman adalah inokulasi, germinasi, penetrasi, infeksi, masa inkubasi, invasi, reproduksi, penukaran, dan penyebaran patogen. Angka yang menunjukkan seberapa cepat perkembangan populasi patogen per kesatuan waktu disebut laju infeksi atau R. Pengukuran laju infeksi dilaksanakan beberapa kali berturut-turut dengan selang waktu tertentu tergantung spesies patogen. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Lalu jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar YouTube di bawah. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.